Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, selamat malam. Semoga malam hari ini kita semua sehat-sehat walafiat. Amin ya rabbil alamin. Kita berjumpa kembali dengan saya melalui channel Maspul Elektronik. Adapun pembahasan kita malam ini, kita akan memperbaiki satu TV, yaitu TV tabung atau TV CRT dengan merek Sharp Alexander. Adapun tipe TV ini adalah 21 DXS 200. Oke sobat-sobat, sebelum kita memeriksa TV ini, terlebih dahulu kita tes untuk mengetahui atau memberikan bayangan-bayangan tentang kira-kira apa permasalahannya. Oke, saya tes dulu. Saya tekan tombol power, perhatikan lampu indikatornya sobat-sobat. Nah, lampu indikatornya menyala kedip-kedip. Oke, saya matikan. Ternyata sobat-sobat ada bau gosong. Kemungkinan besar ada komponen yang terbakar. Coba kita lihat dulu sini. Saya tes kembali dalam keadaan terbuka mesin. Apakah ada tanda-tanda yang mencurigakan? Saya colokkan kabelnya. Ternyata sobat-sobat ada menyala di bawah. Ada loncatan bunga api di sini sobat-sobat. Perhatikan di sini sobat-sobat. Nah, itu berarti ada komponennya sudah terbakar. Saya cabut kembali. Kita akan tes komponen apa yang hangus terbakar. Kita amati dulu komponennya, adakah yang hangus. Kapasitornya juga ada yang kembung satu. Ini kembung, harus kita ganti juga itu. Oh, yang hangus adalah loncatan api dari FBT-nya. Loncatan api dari FBT menuju ke ground. Akhirnya timbul percikan api. Karena FBT-nya terbakar. Oke, saya cabut dulu FBT-nya untuk memastikan. Kita lepas dulu FBT-nya.
Nah, sobat, FBT-nya sudah lepas. Inilah tempatnya loncetan api yang ada gosong. Jadi FBT ini api melalui salah-salah iritnya. Karena ini ada tanda pecah bagian atas. Sekaligus saya lepaskan dulu. Kabel fokusnya saya lepas juga. Oke. Kemudian nah, sobat-sobat, di sini ada pecahan terbelah. Ini ada hitam-hitam di atasnya itu. Oke. Mohon maaf kalau kurang jelas kelihatan. Saya bersihkan dulu yang gosong. Ini sobat-sobat yang hitam. Di sini loncatan api yang terhubung dengan ground. Saya keruk-keruk dulu supaya serbu-serbu yang menempel pada chassis bisa keluar, karena bisa mengantar listrik atau bisa mengantar arus kalau tidak dikeluarkan, yang akibat dari percikan-percikan api. Oke sobat-sobat, saya pasang FBT penggantinya dengan nomor JF 0501 32636.
Oke sobat-sobat, kaki FBT-nya sudah disolder. Kemudian langkah selanjutnya kita ganti kapasitornya, kapasitor elko yang ini karena dia sudah kembung. Kita lepas dulu. Ini sobat-sobat sudah kembung kepalanya. Ya, saya kalau elko sudah kembung kepalanya harus segera diganti. Karena kalau sudah kembung begitu berarti elko ini sudah pernah panas melebihi suhunya, suhu maksimalnya. Saya ambilkan dulu elkonya. Oke sobat-sobat, ini elko aslinya yang sudah kembung. Saya ganti dengan elko baru. Nilainya 100 volt, 106, maaf, nilainya 160 volt, 100 mikro. Saya gantikan sama persis. Saya pasang dulu elkonya. Oke, elko sudah terpasang. Langkah selanjutnya kita pasang dulu kabel fokusnya dengan kabel skrennya. Kabel skrennya saya pasang. Kemudian kabel fokus, maaf, kabel fokusnya saya pasang. Kemudian kabel skren. Oke. Kita cek apakah ada yang lost kontak di bagian video out. Semuanya aman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan tes apakah TV ini sudah bisa kembali normal ataukah masih ada penyakit yang lain.
Oke sobat-sobat, kabel anodanya sudah terpasang. Sekarang langkah selanjutnya kita tes TV-nya. Apakah sudah normal? Saya colokin kabelnya. Kemudian saya tekan tombol power. Lampu indikator sudah menyala. Nah, alhamdulillah raster sudah keluar. Ternyata sobat-sobat tidak keluar OSD-nya. Kita cek lagi kembali apa penyebabnya sehingga tampilan OSD tidak keluar. Oke sobat-sobat, biasanya kalau tampilan OSD tidak keluar pada saat habis mengganti FBT, itu diakibatkan oleh FBT-nya tidak sesuai betul atau tidak pas sesuai dengan aslinya. Sehingga data OSD tidak bisa tampil, tidak bisa muncul di layar. Jadi biasanya untuk mengatasi hal tersebut, biasanya kita lepas kapasitornya saja yang berhubungan dengan jalur AFC. Kita langsung lepas saja itu kapasitornya. Ini sobat-sobat kapasitornya. Letaknya ini kapasitor berada pada C850. Ya C850 yang berhubungan dengan AFC. Jadi kita lepas saja, tidak perlu diganti, karena biar diganti tetap sama hasilnya, karena C-nya tidak rusak. Hanya faktor FBT-nya tidak sesuai. Apakah mungkin kurang gulungan ataukah lebih? Kita tidak bisa prediksi. Oke, kita tes kembali apakah tampilan OSD sudah keluar. Nah, saya colokkan kabelnya. Bismillah.
Alhamdulillah, tampilan OSD sudah keluar. Tampilan OSD-nya sudah keluar. Oke, sobat-sobat semua, sebagai kesimpulan pada proses perbaikan TV ini, yaitu bila menemukan kasus seperti ini, bila di-on-kan, maka lampu indikatornya menyala kedip-kedip, mati, menyala, mati, menyala, mati, menyala. Biasanya TV ini dia gagal start atau dia terprotek karena ada kerusakan sehingga dia menampilkan tanda bahwa ada komponen yang rusak dengan kode lampu kedip menyala, mati, menyala, mati, menyala. Setelah kita tes dengan keadaan terbuka TV-nya, kelihatan ada loncatan api di sudut bawah FBT. Ternyata ada kebocoran di FBT. Kemudian kita tes lagi yang lain, ada juga elko-nya yang sudah kembung. Elko-nya yang sudah kembung yaitu C160 volt 100 mikro. Kita ganti juga dengan FBT-nya juga diganti. Setelah pergantian komponen, kita tes. Alhamdulillah raster sudah keluar. Tapi alangkah mengecewakan karena tampilan OSD tidak ada. Tidak muncul di layar. Jadi dia hanya polos binti-binti seperti hujan. Tidak ada tampilan menunya, tidak muncul. Biasanya kalau merek Sharp, apabila mengganti dengan playback, susah kita dapat aslinya. Kalau toko selalu mengatakan asli, ternyata masih belum asli. Jadi itulah yang mengakibatkan sehingga tampilan menu atau OSD tidak keluar. Karena kemungkinan besar apakah ada tegangan yang kurang ataukah dia lebih, entah bagaimana. Sampai sekarang juga saya belum mengetahui penyebab yang sebenarnya. Cuma menurut pengalaman, apabila terjadi seperti itu, maka ada kapasitor atau C keramik yang berhubungan dengan kaki AFC FBT. Dia di pin AFC-nya yang menuju ke osilator, yang menuju ke video, IC video. Di situ kita lepas atau cabut saja, tidak perlu menggantinya karena apabila kita ganti tetap muncul, tetap tidak bisa muncul karena memang dari playback-nya yang bermasalah, yang tidak pas betul. Adapun urutannya kapasitor tersebut adalah C850. Nah, setelah saya lepas tadi C-nya, alhamdulillah TV-nya sudah menampakkan OSD. Tampilan menu sudah keluar. Jadi itulah proses perbaikan TV Sharp Alexander
Mudah-mudahan apa yang saya bahas, apa yang kita bahas malam ini bisa bermanfaat terutama bagi diri saya dan para rekan-rekan, para tuser, terutama tuser pemula. Dan dan channel Mas Pul Elektronik, saya sangat mengharapkan bagi saudara-saudara yang belum sempat subscribe channel saya, mohon kiranya di-subscribe dan di-like serta di-share. Mudah-mudahan bisa membuat saya lebih semangat lagi membuat video-video terbaru. Oke, sobat-sobat semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya dari Mas Pul Elektronik mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.